Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sahlan Al-Hafiz dengan nomor BP 2310 1152 6103 56. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang perancangan dan implementasi dari proyek IoT saya yang berjudul Perancangan dan Simulasi Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Udara di suhu ruangan berbasis IoT menggunakan Node MCU, ESP8266, dan platform Kubidox. Namun sebelum itu, untuk kelompok saya di sini sendiri, dan untuk dari membuat sampai mengimplementasikan proyek saya itu saya sendiri. Baik, sebelum memasuki video implementasi dari proyek saya akan menjelaskan alasan mengapa topik ini saya angkat dan juga masalah apa sih yang ingin diselesaikan. Oke, untuk yang pertama, alasan saya mengangkat topik video ini karena saya butuh yang namanya kepraktisannya, karena mengingat tugas akhir ini saya kerjakannya sendiri untuk pada tugas proyek IoT ini. Kemudian saya juga membutuhkan solusi yang mudah untuk diimplementasikan, tidak rumit, kemudian secara teknis tentu jauh lebih hemat biaya. Karena itu, dengan menggunakan metode simulasi, saya tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk membeli dan merakit komponen fisiknya. Yang kedua, permasalahan yang ingin diselesaikan yaitu permasalahan yang utama yang ingin saya selesaikan itu adalah sulitnya mempelajari konsep IoT karena kendalanya alat dan instalasi yang ribet. Melalui proyek ini, teman-teman mungkin bisa membantu bagi yang mungkin ada tugasnya yang sendiri. Jadi monitoring suhu kelembapan ini merupakan salah satu proyek yang mudah dan tidak banyak makan biaya gitu teman-teman. Kemudian sistem yang dihasilkannya sangat cocok dijadikan media pembelajaran konsep IoT yang praktis. Siapapun bisa mempelajarinya, cara kerjanya, pemantauan secara langsungnya, jadi tanpa perlu repot melakukan instalasi fisik yang rumit. Kemudian ada pun tujuan dari pembuatan video proyek ini, yaitu tujuannya adalah yang pertama, video ini merupakan bagian dari misalnya tugas akhir proyek saya yang saya kerjakan. Kemudian yang kedua, saya berharap hasil proyek ini bisa menjadi referensi akademik dan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami penerapan IoT, khususnya untuk monitoring kondisi lingkungan di dalam ruangan. Dan yang terakhir, tujuannya adalah proyek ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi saya pribadi maupun teman-teman sekalian mengenai kepraktisan pemanfaatan platform Kubidox sebagai dashboard pemantauan berbasis cloud. Karena proyek saya tentang mengangkat tema tentang platform Kubidox, jadi ini sangat membantu sekali untuk teman-teman yang ingin mencari IoT untuk platformnya itu ya dari Kubidox itu tersebut. Oke, saya sudah menjelaskan latar belakang dan juga tujuan dari proyek tugas saya. Lalu kemudian saya akan menjelaskan proses pengerjaannya dan tahap apa sih yang harus dilakukan dalam membuat proyek ini. Oke, yang pertama, teman-teman bisa membeli atau menyediakan alatnya terlebih dahulu. Pada tugas proyek saya ini, saya menggunakan alat yang bernama yaitu sensor DHT11 yang ini teman-teman. Nah, apa sih sensor DHT11 ini? Jadi sensor ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini banyak digunakan untuk proyek IoT karena harganya relatif murah dan mudah diintegrasikan. Jadi
DHT11 ini kerjanya itu yang mengirimkan data digital sehingga dapat langsung dibaca oleh microcontrollernya tanpa memerlukan kompresi analog yang rumit. Oke, kemudian yang kedua, saya menggunakan alat yang namanya Node MCU SP8266 seperti ini teman-teman. Nah, jadi sensor itu cara kerjanya itu membaca dari sensor, mengolah data tersebut dan mengirimnya ke internet tanpa memerlukan mode tambahan yang rumit seperti itu. Lalu untuk menghubungkannya saya menggunakan kabel USB micro ya teman-teman, jangan salah pilih karena pada sensor ini dia menggunakan micro USB. Oke, kemudian jika alatnya sudah teman-teman sediakan, lalu teman-teman bisa menginstal dulu yang namanya Arduino IDE. Jadi Arduino IDE ini fungsinya untuk software untuk menghubungkan dari proyek atau dari sensor IoT kita. Kemudian teman-teman yang terakhir, teman-teman bisa menyediakan atau memasuki website atau platform IoT teman-teman. Contohnya seperti ini, saya menggunakan platform Ubidots. Nah, teman-teman daftar seperti biasa, baru teman-teman bisa menggunakan platform tersebut. Oh ya, lupa teman-teman, saya lupa menjelaskan apa itu platform Ubidots yang saya gunakan untuk sebagai suruh monitoring IoT saya. Jadi Ubidots ini adalah platform IoT yang berbasis cloud teman-teman, yang digunakan untuk menerima, menyimpan, dan menampilkan data dari perangkat IoT teman-teman. Jadi platformnya ini menyediakan dashboard visualnya yang memungkinkan teman-teman memantau secara real time dalam bentuk grafik, angka, serta indikator lainnya. Jadi saya sudah menjelaskan proses pengerjaannya dan apa yang perlu dibutuhkan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dan langsung mengimplementasikan dari proyek saya ini. Baik, saya akan langsung menjelaskan implementasi dan cara bekerjanya dari sistem perangkat IoT yang saya buat. Pertama-tama, teman-teman bisa menghubungkan USB-nya ke port USB dari laptop teman-teman. Setelah menghubungkan, teman-teman bisa membuka software yang bernama Arduino IDE. Nah, di platform ini tujuannya sebagai penghubung ke atau mengirimkan sensornya ke platform Ubidots nanti. Untuk codingannya teman-teman bisa cari atau tanya di AI yang sering teman-teman gunakan. Oh ya, sebelum menghubungkan, teman-teman bisa menginstal dulu library manajernya dulu teman-teman, agar bisa memaksimalkan platformnya atau softwarenya ke platform IoT-nya nanti teman-teman. Jadi teman-teman perlu menginstalkan, di sini ada namanya Free Unified Sensor, kemudian ada DHT sensor, kemudian club sub clientnya, yang ini paling penting teman-teman, Ubidots-nya. Nah, teman-teman bisa install kedua ini agar bisa memaksimalkan dan bisa terhubung dengan baik ke platformnya nanti. Dan kemudian di bagian ini teman-teman, seingat saya kalau nggak salah itu di sini mungkin masalahnya teman-teman. Jadi untuk awal-awal teman-teman mungkin nanti ada kendala dari mencari bagian ini, Node MCU. Awalnya tidak ada teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencari ini di GitHub teman-teman, banyak di situ. Jadi teman-teman bisa install langsung, nanti hasil installannya nanti berbentuk RAR. Dan teman-teman bisa mengimporkannya ke sini dan pilih yang ini teman-teman, Node MCU 1.0. Mungkin itu kendala selama saya membuat
proyek IoT ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebelum teman-teman melakukan atau menghubungkan ke platform IoT-nya, teman-teman bisa awalnya sudah terhubung nih ya, karena saya tadi terhubung dengan wifi-nya. Kenapa bisa terhubung tiba-tiba di sini teman-teman? Karena di codingannya ini teman-teman harus menghubungkan koneksi yang terhubung yang ada di perangkatnya kalian teman-teman. Jadi boleh hotspot atau boleh wifi. Di sini saya menggunakan wifi di kos saya, jadi langsung terhubung ke platformnya. Nah, untuk awal-awal sebelum itu kalian daftar dulu UbiDOS-nya, dan juga di sini pada code di atas wifi ini kan ada namanya UbiDOS token. Nah, setelah teman-teman daftar website UbiDOS-nya, teman-teman awalnya ini tidak ada kosong teman-teman. Untuk menambahkan widgetnya, teman-teman bisa menambahkan klik plus ini, dan teman-teman bisa mengcustom widget apa saja yang akan ingin kalian tampilkan. Kalian bisa mencari tahunya sendiri aja teman-teman untuk melakukan atau men-setting dari platform ini. Oke, untuk mendapatkan token UbiDOS-nya, teman-teman bisa ke ini yang ada logo profil ini. Kemudian teman-teman lanjut ke API Credentials. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman token yang harus teman-teman salin dan bisa diletakkan di codingan UbiDOS token di Arduino IDE-nya nanti. Jadi setiap teman-teman ingin melakukan menggunakan platform apapun, misalnya contoh dari sini saya menggunakan UbiDOS. Kalau teman-teman menggunakan UbiDOS sebagai platform IoT-nya, pasti akan meminta kode tokennya. Jadi apapun nanti platform IoT dari teman-teman, kalau menggunakan UbiDOS itu mesti nanti setiap codingannya ada memakai codingan ini. Jadi begitulah cara kerjanya teman-teman. Oke, di sini coba deh kita hubungkan, kita jalankan. Apakah codingan bisa berjalan dengan lancar? Oke, di sini saya upload. Sepertinya di sini sudah terhubung ya. Oke, coba kita tunggu ya. Oke, sudah terhubung teman-teman. Di sini codingannya sudah kita jalankan, sudah 100%. Dan kita coba lihat dari platform UbiDOS kita. Ke data, ke dashboard. Oke, refresh. Oke, terhubung ya teman-teman. Di sini menunjukkan bahwa suhu di kos saya itu 31,60 derajat dan kelembapan udaranya di sini 68%. Dan di sini juga ada grafiknya yang bisa kita lihat dari suhu yang tertinggi hingga terendah setiap 5 menit ini update nya teman-teman. Dan ini real time ya. Aduh, ngeblur ya. Jadi itu saja dari implementasi pengerjaan dan sistem dari IoT suhu, platform IoT monitoring suhu kelembapan udara proyek saya.
Baik, itu saja mungkin dari penjelasan saya mengenai dari project tugas saya IoT ini. Saya tadi sudah menjelaskan latar belakangnya, kemudian tujuan saya membuatnya, kemudian proses pengerjaannya dan apa aja yang perlu dibutuhkan untuk membuat platform ini. Jadi saya pada video ini memberikan kesimpulan untuk hal apa saja sih yang saya peroleh dari membuat proyek ini. Ada banyak sih pembelajaran yang berharga yang saya peroleh dari pengerjaan proyek ini. Melalui perancangannya, saya dapat memahami secara komprehensif bagaimana alur sistem kerja IoT itu dari awal hingga akhir. Jadi saya dapat belajar secara langsung bagaimana mengintegrasikan data ke lingkungan, kemudian memprosesnya, dan juga hingga menampilkannya secara real time ke platform cloud. Jadi semuanya melalui pendekatan simulasi yang logis dan struktur. Kemudian ada juga dari manfaat sistemnya. Jadi manfaat yang bisa saya dapatkan dari sistem atau pembelajaran IoT ini, jadi dari segi manfaatnya, sistem ini memudahkan bahwa teknologi IoT mampu memberikan solusi pemantauan yang jauh lebih efisien, cepat, dan komprehensif. Dan juga responsif maksudnya dibandingkan metode pencatatan manual. Lebih dari itu, sistem ini sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran akademik yang praktis. Jadi buat teman-teman yang mungkin kebingungan untuk memilih topik atau platform IoT apa sih yang mungkin mudah, salah satunya ini monitoring suhu ruangan dan kelembapan. Jadi siapapun dapat mempelajari dasar IoT-nya dan cara kerja platform Ubiquitous-nya tanpa perlu memiliki biaya kerumitan dan instalasi perangkatnya tanpa kerumitan instalasi dari perangkat fisiknya. Mungkin itu saja dari penjelasan saya dari awal hingga akhir. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa saja komen aja di bawah, mungkin dari penjelasan video saya yang kurang atau gimana. Dan juga terima kasih telah melihat video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa jika teman-teman suka bisa diberikan like dan subscribe juga ya teman-teman. Dan terima kasih, video ini sebagai pembelajaran untuk tugas akhir IoT saya. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi udah melihat dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.